pagi ibu-ibu kesayangan OTW di seluruh Indonesia yang pas liburan bukannya santai, malah banyak pikiran. Nah, daripada pusing sendirian, mending nonton kelakuan Anwar yang di luar Nurul. Ayo ibu-ibu, kita ketawain Anwar bareng-bareng. Kalian pernah kondangan ada pengalaman apa untuk kondangan? Pengalaman lucu misalnya gitu. Pernah galau. Aku bukan kondangan jujur. Salah ke rumah duka. Hah? Salah ke rumah duka. Maksudnya gimana? Gimana sih? Sumpah, jadi kan Jadi gini. ada teman. Jadi ada teman aku, salah satu artis ya kan. Kakaknya meninggal. Dikabarin lah sama manajer aku. Kakaknya ini meninggal. Kata, aku sorry lupa kakak atau adik gitu ya. Meninggal. Aku bilang ya Allah, innalillahi di mana? Ada di rumah duka gitu kan. Ada di daerah Pik waktu itu. Sumur umur, Anwar kan nggak pernah ya namanya orang kampung ya, yang namanya melayat ke rumah duka. Biasanya kita kan kalau ngeliat di rumah aja kan, udah. Datanglah ke rumah duka nih. Rumah duka itu ternyata kan kayak ada satu, A, B, dua, C, H, iya kan? banyak. Datanglah Anwar nih sendiri pulang syuting, cerek. Isi buku tamu karena dia Chinese kan ada isi buku tamu kan. Buku tamu, terus mereka bilang kayak silakan kalau mau makan, kalau mau ini. Dan kebetulan Pak Nisa udah ngasih uang. Karena teman aku sebutin nominalnya, ngasih 5 juta. Pulang turut berduka ya. So aku lihat gini, temen aku kemana ya? Aku chat kan nggak mungkin dong lagi berduka kan, karena meninggalnya kan mendadak. Udah nih, tiba-tiba orangnya lagi nangis. Aku ikut nangis. Sabar ya tante, segala macem gitu. Iya gitu. Nah biasanya kalau orang Chinese itu kan ada jam tertentu buat kita muterin si petinya. Ya. Kayak ngasih penghormatan terakhir ya. Aku ikut nih datang, cek. Aku lagi nangis. Pasti gini. Nenek. Aku bingung. Aku tanya sama manajer aku. Ini adiknya, kakaknya apa nenek yang meninggal? Adiknya kok, katanya gitu. Aku lihat lagi. Kok nenek nangis lagi. Iya kan? Balik lagi ke sini pas lihat, temen aku ada di sono. Beda. Mau balik lagi Salah ngambil duit. tempat ternyata. Ya ampun. Tapi nangisnya tetap. Nangis tetep. Ya duit gua di sana. Kalau aku pakai ojek online tau nggak buat apa? Buat apa? Ini sih sebenarnya secret ya. Aku secara eksklusif nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Cuma di OTW spesial. Iya. Iya. Jadi dulu kan aku punya mantan. Mantan aku tuh maaf ya. Sabar. Sedih. Mantan aku tuh suka bohong sama aku. Aku tahu. Tahu kan? Silent please, oke? Ya kan ceritain. Iya maksudnya biar orang tahu ceritanya jangan tahu orangnya. Iya boleh. Jadi waktu itu dia tuh suka bohong. Misalnya dia bilang gini, sayang aku tidur dulu ya. Masa maghrib tidur mau ngapain? Nah iya benar. Iya, Curiga. sambet dong, kesambet setan itu mah. Iya Kalau kan? makin tidur. Terus tiba-tiba besoknya lagi aku Ya. bilang gini, sayang aku udah sampai apartemen nih kata gitu. Terus tiba-tiba kamu tahu, aku langsung nyari ojek online. Cek. Pak tolong kirimin makanan ke apartemen ini, unit ini. Dia udah di lobi nih, tapi Bapak jangan ke lobi, aku telepon kan. Bapak sekarang lihat ke bawah, ke basement, liatin di parkiran lorong ini ada mobil ini enggak. Bapak tungguin sampai jam 3 ya, nungguin. Mas, ada nih orangnya, dia mau ngasih makanan. Jangan, Bapak liatin, dia sama siapa? Dia sama cowok. Wah, ini gimana makanannya? Ya udah, tolong Bapak fotoin. Kirimnya gimana? Kan ada kan kalau di ojek online pakai message kan? Iya. Tolong kirimin foto saya ke siapa sampai detail orangnya. Udah kelar difotoin. Terus ini makanannya gimana? Udah, makanannya Bapak bagi-bagi ke teman-teman Bapak. Besoknya aku ketemu pacar aku kan, aku datang ke apartemennya. Cek. Halo sayang. Bos dari mana? Enggak, aku tidur dari tadi. Handphone aku giniin. Set. Ini siapa ya? Siapa? Oh my god. Anwar, aku sarankan lebih banyak kita perkuat ibadah, sholat, zikir, doa, sedekah, minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terlindung dari hal-hal buruk. Karena aku ngelihat ada yang ngikutin. Itu kiriman. Bersihin dong. Iya. Makanya Nggak, kalau lo harus kalau dibilang ini harus arti. Bersihin dong, Pak. Bersihin dong, Pak. Aku nangis nih. Kalau aku ngelihat sih memang ada sosok yang nggak seneng sama Nah, kan Anwar. kalau Soalnya ini biar tenang dulu. Soalnya apa? Nggak, baru kejadian. 3 hari yang lalu, aku nggak tahu ya. Iya. Mudah-mudahan aku cuman berhalusinasi. Halusinasi dong ya, Iya. Pak. Jadi saya kan lagi di kamar nih. Iya. Saya tidur kan. Terus masa tiba-tiba jam subuh itu Jangan kayak gitu dong. Tiba-tiba subuh ya. Itu masa hordengnya udah kebuka. Terus saya mikir gini, semalam perasaan Tadi dulu. Terus gimana Wan? udah nih. Terus saya mandi, saya pulang ke apartemen kan. Iya. Saya Lah tadi mandi. tempat siapa tidurnya? Itu di rumah mama. Oh, rumah mama. Karena saya takut Cibubur, kan. Cibubur. Iya. Iya, saya pulang ke Kuningan nih. Terus saya mandi kan. Pas saya mandi,
itu di belakang tuh kayak udah gini Pak. Seret. Lewat gitu, Iya, lebatan. Gitu, tapi saya bilang gini, ya Allah, ini mah cuman ini doang lah. Coba lu. Diki gua tonjok. Diki demi. Jangan Bang, Iya, coba Bang. makasih. Ini masak apa nih, Sep? Namanya, Sep? Namanya roti lapis. Roti isi. Jadi lo tolong bisa isi. Gue semua tau gue panik di sini. Gue kepikiran tadi dia ngikutin gue kamar mandi minta anterin Diki tadi. Itu sih kalau kita dibacain katanya. Oke, ya pokoknya karena kakak sering banget tidur sendirian di rumah. Iya lagi. Terus juga kalau misalnya ke kamar mandi harus dibuka pintunya terus-terusan. Kliponnya dia, pakai klipon dulu. Sesuatu yang masa ada orang kaget sama kliponnya sendiri. Ada orang kaget sama kliponnya sendiri, aneh banget sih. Ki, ini taruh mana? Anwar taruh mana itu? Gue tahu rumahnya Anwar ini. Sini deh. Aman makanya kalau apa Ini ah. Ini kan rambut lu. Belum beda dong, panjang dong. Ya mata seadanya aku aduh aku bukan. Makasih. Kena kaki gue sih. Kan nggak diganjel ya, nggak diganjel. Repot banget sih mana ke sono Lalu lagi manggil-manggil. Aku lagi nonton Kultum. Kutu apaan? Kuliah 7 minggu. Ya kan 7 menit. Makanya jangan berisik. Nih, Awan, War. Gue mau nanya nih, yang barang-barang kayak di sini nih bisa dilihat ya nih, coba lo lihat. Bisa? Iya. Nih. Hah? Lu jinjit ya? Enggak jinjit. Itu lu jinjit. Kagak mana? Emang kelihatan nih? Gue nggak jinjit tuh. Enggak jinjit. Lu jinjit. Kelihatan coba kamera. Enggak jinjit tuh, lihat tuh. Jinjit. Ini tuh. Lu jinjit kan? Kenapa sih bisa nggak ngomong duduk lu? Tiap hari dari lu jinjit, lu gak capek jinjit mulu. Ini yang gini dong tuh, ambil gitu tuh. Gak usah jinjit. Gak usah Sampai jinjit. dong gua. Nah, berarti lu jinjit dong dari tadi. Enggak jinjit. Duduk nih. Mending duduk biar kita setara ngobrolnya. Ya, saya waktu itu kamu tingginya sebang Diki ya? Iya. Iya. Gua ganjel pakai gua puas lu. Assalamualaikum. Ya Allah, repot. Ditutup kunci. Kalau bisa dikunci. Kan berempat ya, ditutup pintunya. Bukan sepatu rumah orang. Buka. Ambilin sepatunya tuh, nggak hormatin orang tuh. Jangan dibuka, ntar orang sangkain itu bukan Anwar, Bang Adul. Lah, mana kaluarnya? Masuk. Bukan nggak pernah mau buka sepatu. Ternyata lu seki. Pantaran sama Gigi. Pas pakai sepatu tingginya di rumah Diki. Coba berdiri. Nggak, soalnya sepatunya 15 lapis loh. Lu lihat deh. Udah bawahnya tinggi di dalam Diganjel, lagi Bang. nih. Tuh. Udah. 1 2 3 Banyak banget loh tuh. Lihat celananya. Sayu. Loh, kayak meremit lu jadi. Namanya kekuatan manifesting ya. Manifesting apa sih ini Itu ya kekuatan pikiran semesta mendukung. Afirmasi kali. Ya, afirmasi. Manifesting sih. Jatuh aja. Mau punya ame lo. Aduh. Ya itu kekuatan pikiran jadi membawa kita ke semesta. Yang positif. Mah, aku sudah berhasil menjemur. Masa? Aku bantu pekerjaan rumah. Iya. Iya, dia tadi Ya Allah. Ininya beneran nih, beneran basah. Ini beneran deh. Biasanya kalau pakai jatuh bayarannya beda. Terpaksa aku punya rasa kagum ke artis itu normal banget kok. Tapi ada baiknya nggak berlebihan ya Bu Ibu. Masa sampai minta hal-hal aneh? Jangan kayak beberapa fans ini yang sampai bikin idolanya ngerasa takut. Penasaran nggak sih apa aja kelakuan fans-fans artis ini? Cus, kita nonton. Tapi katanya juga Putri itu pernah nggak sadar kalau terkenal. Sampai-sampai dia pernah ngasih nomor HP-nya ke fans-fansnya dulu. Terlalu baik kayaknya. Terlalu baik. Ada videonya nih, kita lihat nih, videonya nih. Minta nomornya Prilly. Minta nomor
beneran nggak ngerasa aku terkenal. Terus itu lagi syuting, di depan itu banyak fans yang nungguin di pagar kan. So aku bingung kenapa sih mereka nungguin di pagar gitu. Kok nggak masuk, kasihan banget, panas gitu. Jadi aku kayak, tapi nggak boleh dong sama kru kan masuk. Akhirnya aku samperin tuh, makanya kan dibatasin pagar kan. Kalian ngapain panas gitu? Ya nih Kak, gini minta nomor telepon dong Kak. Oke, udah aku nggak merasa ya aku nggak merasa itu adalah hal yang nggak boleh, karena aku pikir oh ya udah kita mau berteman gitu kan. Terus ya udah aku kasih kan nomor teleponnya. Terus Kak beneran ini nomor Kak? Iya telepon aja, nanti aku angkat deh gitu kan. Nah terus pada saat itu nomor aku tuh disebar di Twitter gitu. Abis itu ya udah sehari tuh ada kali berapa puluh orang nelfonin aku dan aku angkat, halo iya. Terus aku yang kayak bentar ya aku syuting dulu gitu. Beneran diangkat sama dia. Jadi dulu tuh ada gosip-gosip gue punya nomor telepon Prilly, itu bener. Beneran. Seru banget nih, katanya tante pernah dicegat di jalan juga. Oh iya, jadi waktu itu kan mamanya Nia Ramadhani ulang tahun. Terus pulang nih jam 12 malam, rumah aku waktu itu di Bintaro. Kaca mobil transparan, masih ABG. Oh ya benar. Kan? Tiba-tiba kita lagi ngomongin tante-tantenya, tante itu lucu banget, dia kecentilan gitu. Tiba-tiba ada anak kecil lewat. Berhenti di tengah mobil nih. Mobil kita sendirian waktu itu, lampu merah. Tiba-tiba dalam sekejap mata, itu dari kanan, dari kiri, semua orang datang ngepungin mobil. Jadi mobil aku itu dikepungin oleh puluhan orang, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai naik-naik ke kap, sampai ke belakang, kayak film zombie. Gini zombie kaca. Ibunya bawang putih. Aku di dalam bingung. Astaga, ya Allah, sayang ini kita mesti ngapain? Suami aku, adik aku, Nesi, ibu, terus gimana nih kita? Kasih duit, gimana cara kasih? Karena kan kalau kita maju takut ditabrak. Jalan keluarnya kasih duit. Aduh, itu beneran deh. Terus aku sempat mikir, aneh banget ya orang-orang ini dari mana? Gitu Akhirnya kan. gimana tante? Lepas dari Itulah ya, hubungan karena itu? memang aku aslinya baik hati, akhirnya mengaji, Pandai menabung, tiba-tiba datang keajaiban. Apa tuh? Itu dia. Ambulan. Bapak polisi. Patroli datang. Ambulan pinut. Itu ada apa? Kumpul-kumpul di sana. Bubar. Aku nggak ngerti deh. Kalau 1 menit aja itu polisi nggak muncul, kayaknya mobil udah hancur. Digotong kali ya sama mereka ya. Ibu bawang putih. Ibu bawang putih. Ibu bawang putih. Orang kalau fans itu kan biasanya paling standar minta foto. Kalau kameran minta apa aja mereka? Oh ada macam-macam. Ada yang minta rambut gitu, potongan rambut. Kan Ada bener minta kan? rambut. Rambut. Iya minta celana dalam. Iya. Beneran om itu? Baju. Om kasih nggak? Enggak. Beri dia papain ya Om ya. Pak, mohon maaf ya Om, itu yang minta saya. Oh, tante dia? Ada fans yang itu. Ada yang ngirim aku, yang selalu aku ingat adalah ada yang ngirim aku lukisan. Jadi ada yang tergila-gila sama aku sampai ngasih aku lukisan. Setiap minggu saya dikirimin lukisan. Lukisan tante? Fotonya aku, gambarnya aku, berbagai macam pose. Tapi pakai baju, lukisannya. Iya. Saya kira. Iya. Pengen nanya dong, waktu zaman lagi bumi-buminya cool color, kan pasti banyak fans tuh, sama cewek-cewek. Oh iya. Pernah ada yang barbar nggak sih? Ada. Sebarbar apa itu Pak? Iya. Rumah. Nyokap gua. Dan nyokap gua tuh orangnya welcome kan. Iya. Jadi nyokap gua tuh orangnya bawa ke atas ke lantai atas. Surya ya mah gitu. Ada tamu nih. Ya gua gitu duduk gitu. Kok kenapa nangis? Mah kenapa nih gitu? Ya akhirnya aku bawa dia fans. Mah, aku nih bawa ke sini. Untungnya yang datang fansnya 1. Iya. 3. Takutnya terlalu welcome. Masuk. Surya, rumah kita sempit banget ya. Itu zaman dulu, Itu Om Surya. Om Ari, sebarbar apa fansnya waktu itu? Sampai baju robek. Ditarik-tarik sampai iya pernah tuh. Oh, habis manggung. Lagi manggung. Iya. Ya? Makassar ya. Makassar nggak salah. Makassar. Itu sampai gua kayak sundel bolong hilang. Nyeplak gitu. Jadi depannya ada, belakangnya enggak ada. Beneran. Berarti dia regen dulunya, ini regen juga ditarik-tarik bajunya kan? Mohon maaf, GJLS apa enaknya dirobek. Kalau ini mah badannya bagus. Fans ada
polling. Ada pollingnya. Polling apa? Ada Polling bambu. Iya, Keren. Coba lihat. Desi Ngapak. Desi Ngapak berapa persen? Desi JKT48 23%. Orang banyak yang nggak tahu karena udah brandingnya mungkin udah hilang kali ya. Lucu kali kamu. Itu Lucu. polling pemilihan apa nih? Pilkada atau apa nih? Ada sih. Survei dari masyarakat tahu Desi dari Lawak apa dari JKT. Oh, jadi ternyata banyak kan yang pelawak. Pelawak, Yang karena lebak lucu. lawak. Percuma ya nyolan JKT48 7 tahun. 7 tahun tahun di JKT48. tahun. Dipanggilnya masih melodi. Rame-rame tur kan, tur nih, rame-rame berangkat bareng. Biasa kan member tuh emang pada nggak make up kalau emang kita belum perform. Iya. Iya. Sampai bandara, wis pada bawa-bawa banner gitu, biasanya nyambut. Kakak. Wih, seneng dong, terkenal nih, weh, anak Cilacap terkenal. Melodi foto dong. Melodi. 7 tahun. 7 tahun. Masih punya aku 10 tahun. Jadi Mana? apa? Ruben gitu. Foto. Bobo Junior itu fansnya kan banyak banget. Sampai nyamperin kemana-mana. Nih ada videonya. Mana? Kayak K-pop tahu. Keren. Pada zamannya bro. Udah kayak K-pop. Itu cerita lucu tuh. Kayak mana? IO-nya kasihan tuh. Itu di mana itu? Itu di Singapura waktu itu. IO-nya kasihan, bayar denda. Gara-gara? Gara-gara koordinasi sama bandara. Bayar ke bandara. Menurut bandara itu salah satu tindakan yang membahayakan membahayakan orang lain airport juga lah, ya. Apalagi di luar negeri sayang, itu kan ketat banget peraturan, harus ada surat izin kalau Iya. ngabarin kalau ada datang idol atau idola datang ke bandara supaya di barricade. Jadi yang kedua kita konser udah di barricade. Tadi kan kita lagi bahas tentang Bang Ben ini suka ngasih hadiah sama Sienna. Nah sekarang gantian kita yang ngasih hadiah untuk Bang Ben. Apa nih? Kalau ada hadiah selalu AC ya. Hebatnya AC. Spesialis gift. Spesialis gift dia ada. Emang suka ngasih kejutan. Emang pemerintah doang ngasih kejutan. Iya, apa nih? Neng. Remote bukan remote, HP jadul. HP jadul. HP mirip sih. Handphone jadul nih. Jadul. Jadul keren ya. Masih polifonik kan? Parah. Lagunya masih polifonik. Yang kalau di telepon, ngikuk. Ya, betul benar. Ngikuk. Ada apa dengan dibalik ini? Nining. Oh, ini kayaknya nostalgia zamannya gua mengawali karir nih. Jadi awalnya sebelum masuk siaran tuh jadi reporter dulu. Karena emang pengen banget jadi penyiar, terus habis itu masuk jadi reporter. Jadi kalau misalkan penyiar yang kita idolain tuh pas baru masuk Prambors duluan atau masih siaran, waduh ngefans banget, kita jadi reporter tuh bangga banget. Hari ini yang siaran Arlingga Pandega atau Warman atau Imam Darto waktu itu. Tuh gue masuk tuh Darto udah jadi penyiar tuh, kita telepon di jalanan. Lagi di mana nih? Kita lagi di stasiun Cikini. Cikini. Di stasiun Cikini lagi apa namanya arus balik mudik misalnya gitu. Oh lagi live report abang. Live report, bener. Pokoknya event-event, lagi ada event. Nah pernah juga jadi reporter kita suka di dalam radio tuh suka ada event kan. Zamannya penyiar tuh semua ngerjain skrip, ngerjain itu sampai ngejagain artis-artis. Ngejagain juga. Artis. LO juga. Yang pernah gue jagain sampai kan waktu itu fansnya lagi banyak banget, hampir dicubit-cubit. Siapa? Dedi Mahendra Desta. Pak Desta dijagain. Desta dijagain, sampai sekarang udah main bareng juga kalau suka main tenis bareng ya. Dulu masih jaga-jagain artis kita. Sampai sekarang sih harus dijagain. Kemarin gantian ya? Kalau enggak. Nah kalau misalnya dari Mami sama Om Indra pernah punya pengalaman sama fans gak? Karena pasti tuh wah kemana-mana orang tahu Indra Birowo, Extravaganza. Coba gue nundung dulu. Kalau fan itu memang unik-unik ya. Kadang-kadang ya, kita tuh mau marah juga gimana. Kadang-kadang kalau kita lagi happy gitu mau dicubit, mau digablok, mau diapa, dijambak. Seneng. Itu masih seneng. Tapi kadang-kadang manusia kan kadang-kadang lagi gak mood, lagi apa. Terus kadang dulu sakit, kadang-kadang dulu. Tapi ada juga aku yang kasihan. Mereka tuh gak bisa foto sama aku sampai mobil-mobilku difoto. Dia jajan di mobilku gitu ada platnya. Gitu kan, platnya kan NNG gitu kan. Gitu difoto. Unik-unik lah gitu. Gak ketemu artisnya tapi sama mobilnya foto. Saking ngefansnya sampai sama mobilnya pun nggak apa-apa. Itu mau tak cari loh yang foto sama mobilku itu. Kenapa? Soalnya mobilku udah tak jual. Kalian semua kan udah terkenal nih ya. Apalagi Bang Semi, pernah nggak tapi punya fans yang kelakuannya nggak kayak gini deh. Dia nggak tahu nama kita nih, lihat. Kayak mana? Iya. Coba.
Terima kasih ya Ruben Onsu. Ruben Onsu. Sama-sama. Ini Anwar Pak, bukan Ruben Onsu Pak. Dari opening sampai sekarang closing dia nggak kenal gua. Makasih Kak Ruben. Padahal lebih ngasih bantuan kan. Itu di segmen terakhir tuh padahal. Harusnya kan kenal dia segmen 1, 2, 3 ngasih bantuan. Makasih Ruben. Men aku tarik lagi duitnya. Emang kenapa di segmen Ruben? Emang ada masalah? Enggak ada. Ada kan? Aku senang sekali. Iya pastinya dong. Nah, kalau Mas Emi gimana? Pernah Pernah nggak? nggak? Dia ngalamin nggak? Kalau ada cewek datang, makasih Bang Ate katanya. Pernah nggak? Jauh amat. Gak tahu. Pernah nggak bang kayak gitu? Sering sih yang Dia kan sering kayak full. tadi Abang dibilangnya siapa? Mas artis. Oh, nggak kenal namanya. Mas artis. Tapi dia Cuman kan kita udah nangkep kayak Mas artis foto dong. Ini kayaknya roman-romannya nih gitu oh kan. gitu. Iya. Roman-romannya dramernya ungu. Roman. Kalau gue juga lagi capek, gue diemin. Cuman kalau gue lagi iseng, emang saya siapa bu? Panik tahu. Orangnya kadang juga pinter. Artis. Iya. Benar. Ya juga bang, betul juga. Biasanya ibu-ibu kayak gitu. Artis. Foto Kak, foto. Ayo foto. Ntar saya tag ya di Instagram. Iya boleh Bu. Tapi itu di post nggak? Iya saya di post. Apa kan nama IG-nya Kak? Lu ya nawarin mau upload. Iya. Bu Ibu, sini ngumpul dulu. Di segmen ini ada kumpulan cowok playboy nih. Katanya sih mereka punya pengalaman dan ilmu untuk naklukin para cewek. Sampai ada yang jalan sama 2 cewek sekaligus. Emang boleh kayak gitu? Nono ya, nono. Ada nggak nilai-nilai yang diwariskan kepada anak dalam menaklukkan wanita? Dari orang Roy Martin ini. Iya lo banyak pacarnya. Gini. Kalau saya langsung to the point. Kalau saya cantik bilang, kamu cantik. Nice. Ini loh keberanian ini yang kita susah. Kalau ini, muter. Mana-mana. 3 bulan belum dapat. Ini masalah di muka. Dia enak kalau ngomong, kamu cantik banget hari. Iya. Muka makasih. Oh ya kan Suha. Kalau kita yang ngomong, kamu cantik banget. Diludahin. Ngapain lo? Ngapain lo? Lo mau nyopet ya? Lo mau nyopet gua? Iya dong. Kalau ngomong enak mukanya ganteng ya. Iya. Ini gadis sama lamban. Itu ya Mbak. Kalau udah to the point. Iya, langsung ya Om. Pertama gini, kita kirim sinyal dulu. Ini. Energinya kita kirim. Kalau dia tangkap, kalau dia mengeluarkan energi yang sama, baru kita deketin. Jangan kalau nggak sama frekuensinya, nggak dapat. Coba Bang praktekin ke aku Bang. Coba. Aku lagi makan ceritanya ya. Gigi mah ditiup juga mau. Kena gendap. Ceritanya kan aku Eri Kalina ceritanya. Iya. Halo, Iya. kamu cantik sekali. Ya Allah. Halo. Oh lihat kalau. Pernah ditolak cewek nggak Bang? Nggak mungkin. Gak mungkin orang ganteng. Nggak pernah. Nggak pernah ditolak. Gue kasih tahu kiat-kiat supaya cowok nggak pernah ditolak. Kasih tahu. Jangan pernah lo nanya. Udah itu aja. Nanya apa? Jangan nanya. Kalau lu nanya, kamu mau nggak jadi pacar aku? Berarti lu kasih kesempatan ya? Untuk menolak. Iya, lu kasih kesempatan. Ada penolakan. Ini langsung apa? Langsung lakukan pergerakan-pergerakan aja. Supaya Jadi misalkan nih, gini nih. Bisa jaim dikit nggak lo? Ini nggak bisa pancing gitu, tanya. Iya. Maksudnya cewek baik, alim bukan yang geragas. Ya action. Action. Misalkan kayak yang kamu tolong ambilin itu. Aduh apa sih jangan megang-megang deh. Gitu. Itu kiatnya jadi mereka merasa kayak. Jadi kalau cewek bilang, "Ih, apaan sih kamu?" Enggak, sorry. Gitu. Jadi at least lo udah tahu kan dia nggak mau sama Lagi lu. Bang. Coba. Ceweknya suka apa enggak nih coba Oke, lihat. misalkan ya. Kamu tolong ambilin gelas aku dong. Apaan sih jangan ke situ salah. Itu namanya Terlepas dari itu, siapa yang di lokasi
Cinlok. Syuting sering cinlok. Ini. Iya, cinlok. Abang nih, tangannya udah begini. Kalau berbicara cinlok pasti semuanya cinlok. Karena faktor apa tadi, Bang? Udah cincin lo jangan di sini. Gua pernah ya. Kenapa coba dari abang? Pernah ya. Dia punya pacar pada saat itu. Gua nggak mau nyebut merek ya, Bang. Inisial deh. Ya pokoknya sekarang udah berkeluarga ya. Keluarga. Itu masa lalu nggak apa-apa, Bang. Ya. Dia udah punya pacar. Saat itu. Oke. Di lokasi set ngulik kena nih. Oke. Kena nih. Datanglah cewek ini satu. Pemain juga. Boleh disebut namanya kan? Iya. Set. Mana Gilbert? Dalam gue bilang gitu. Masuk tuh ke ruang kostum. Iya. Satu. Set. Tag lagi gua sama Aji berdua. Set. Datang pacarnya. Set. Mana si Gilbert gitu. Itu di ruang kostum di sebelah sini gitu. Sama cewek itu gitu. Iya. Masuklah dia. Gue tag tuh udah gak konsen tuh sama Aji tuh. Gue udah pengen buru-buru langsung ke sana. Ada tragedi apa nih gitu kan. Gak mau kelewatan. Masuk kan nungguin. Mana nih? Oh itu tuh di situ ya. Tungguin. Kok gak ada suaranya nih gue bilang. Nah lu. Dia bisa keluar bertiga senyum. Bertiga Senyum. Sebentar. Pemain memang. Pemain. Kira-kira menurut kalian kenapa pada senyum keluar bertiga? Senyum. Gue kira bakal cakar-cakar. Ya. Keluar dari kamar bertiga senyum. Kalau selain dukunnya bagus sih nggak ada lagi ya itu ya. Ikut ini. Iya, langsung nurut ya. Di depan cewek-ceweknya kan gue kayak buta aja kan. Iya. Gue nutup mata Iya, aja nggak tahu gitu apa-apa kan. gitu ya. Cewek-cewek udah pulang, udah asik. Tag lagi bertiga kan. Kok lu bisa bet gini bet? Apa katanya? lu? Gue diputusin sama dua-duanya. Iya. Tapi katanya mau menjelang pernikahan ada sebuah fenomena. Apa fenomenanya? Berantem inbox katanya. Inbox? Dahsyat. Kayak inbox. Oh iya benar. Berantem dahsyat. Gede banget. Yang banting HP. Yang banting HP. Siapa yang banting handphone? Tapi zaman pacaran, Oh, belum nikah. Belum nikah. Lihat tingkah lakunya, lihat. Tingkah lakunya Udah mulai salah, siapa yang salah? Siapa? Ya itu tapi pacaran tapi udah lumayan lama ya, udah 2 tahun. Udah mulai gak nyaman. Iya kan. Rilanya udah mulai gak Kalau nyaman. gitu supaya coba silakan ceritakan sendiri deh. Kan zaman dulu tuh handphone tuh ada beberapa ya. Benar. Masih zamannya Poliponik. Nokia. Poliponik. Sony Ericsson tuh waktu itu. Ericsson yang kayak Doraemon ya. Handphone tuh ada 2. Iya, ada apa sih? Lalu Ayu tuh kan lebih kaya dari saya. Jadi saya numpang di mobilnya. Dia nganterin aku untuk siaran radio. Iya. Udah selesai, aku berangkat ya, aku siaran dulu. Oke, turun, Ketinggalan. siaran, gue cek gini, handphone gue yang... Udah mulai gak tenang, deg-degan. Udah gak fokus. Aku pun yang di dalam mobil, kering. Hah? Kan aku handphone ada di tangan. Iya. Siapa ini? Mana ini? Kok ada bunyi handphone ya? Kayak horor susah. Sekarang POV aku kok Sampai sekarang merinding. Sampai sekarang. Ini handphone dipegang, tapi kok ada bunyi dari mana? Yang dipegang ini nggak bunyi, ya kan? Kebetulan waktu itu karena aku yang nganter, beneran aku yang nyetir, gitu. Jadi pas ada bunyi dari bangku sebelah. Iya. Ambilan tuh handphone. Diambil handphone, tapi aku inget lagi, terakhir penumpangku adalah dia. Iya. Handphone yang aku tahu adalah merek A nih. Iya. Ya. Kok tiba-tiba ada merek B, beda merek? Tahu. Handphone itu gak tahu. Maka handphone itu tiba-tiba hadir kan. Makin meledak-ledak dan mendidih gak tuh? Supaya tahu, diangkat dong. Ya. Ning gitu. Wow, seru sekali. Namanya siapa? SMS-nya tuh kayak pop up gitu loh, Iya, kan kan muncul. keluar di layar. Iya. Gitu. Apa ya? Kayaknya kalau nggak salah ya. Oke sayang, makasih. Gitu. Oh Ada my sayangnya. goodness. Udah mulai kerasukan. Oke sayang, makasih kata dia gitu. Iya. Terus aku berusaha buka, dikunci. Tapi kan dari layar aja udah ada sayangnya kan. Jadi kayaknya aku tidak perlu tahu, tidak perlu tanya lagi. Oke. Langsung aku, oh ada pengirimnya namanya Mimi. Gitu. Panggilannya. Peri? Bukan. Isi WhatsApp yang Sambil pakai daun gitu.
aku ya. Hah? Mimi itu siapa? Sementara Umi ini dipanggil Abang dari zaman pacaran. Iya. Gitu. Oh, dia main aman biar Iya. jangan meleset. Emang dasar laki-laki. Jadi sama Mimi Ya. Mimi. Terus. Jadi aku dipanggil Umi, tapi dipanggil kan apa-apa Mi. Menjaga supaya kalau kepleset tuh masih Mi aja. Udah salah nama. Mi selama ini berjalan dong 2 tahun ya. Tapi kan Mi yang ini beda dong. Iya. Kok bukan Umi tapi Mimi. Ada sayang-sayang juga. Wah, Mimi doang atau ada Mimi cucu? Nggak ada. Apa yang terjadi selanjutnya? Langsung belok, putar balik, nganter ke radio itu, nggak pakai ketemu dia. Lanjutkan. Lanjutannya ada. Nah ini lanjutannya. Gue siaran di lantai 2. Iya. Terus tiba-tiba Beliau naik. enggak naik. Security naik. Pak, izin. Kenapa? Mendingan Bapak ke bawah. Kenapa? Itu ada handphone. Kenapa? Ternyata Nyonya buka pintu. Pak, ini punya Omes. Dibanting di situ. Dilempar. Pak. Nih, Pertanyaan ceritain buat Igen. momen ketahuan selingkuh sebelum menikah waktu itu. 2018 lagi Rigel 2018 lagi nakal-nakalnya ketahuan selingkuh. Masa pertanyaan gue gitu banget ya? Itu mah udah nyebar, lo kan artis. Iya. Jadi ada nih cewek lah gitu. Terus kita jalan yuk gitu, jalan. Terus kita janjian lah pergi ke suatu tempat gitu. Nyampe sono, terus udah gitu. Terus udah pulang tuh kita janjian. Pokoknya jangan WhatsApp gue dulu sebelum gue WhatsApp lu. Iya. Kamu mention gitu ke dia? Ya, karena kan takutnya lagi sama cewek asli nih gitu. Pokoknya jangan WhatsApp gue dulu, jangan chat gue dulu kalau misalnya gue belum chat. Kalau gue udah chat berarti itu udah aman. Terus udah tuh aman tuh, dia nggak pernah ngechat. Jadi chat tuh kalau gue chat baru dia ngechat. Kalau gue lagi sama Dia tukang chat itu dia. bukan tukang chat, ngechat. Kalau dia last chat tuh kok dia. Terus udah tuh udah aman tuh. Seminggu kemudian lagi di mobil, handphone dipakai buat map. Lagi nyetir. Apa pacar? Sama pacar di sebelah sini. Lagi nyetir, tiba-tiba ada tongol pemberitahuan email. Apa? Bagaimana pendapat Anda menginap? Kegep tuh. Langsung ke Gap. Niatnya tuh aneh tuh jemputnya dari Mangga 2, Bang Ayopi. Rencana mau ke Citraland, situ ke Grogol. Gara-gara nggak enak momennya, akhirnya Anda belokin ke kanan. Pergi ke bandara. Muter ke bandara. Jadi supaya karena mau jelasin. Muter bandara ini sampai ke Cawang-Cawang kita beneran bolak-balik. Karena nggak mau pulang dulu nih, harus selesai dulu. Buat ngejelasin dulu, Buat ngejelasin biar kelar. Iya, biar kelar. Tapi sebenarnya Bang Ken, Mohon maaf ya. pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Aduh, gue udah jembar aib gua. Gua juga gitu. Lah gue udah jembar aib gua. Iya lu sendiri lo ceritain. Sebenarnya Kan ditutup-tutupin banget ini aib gua. Sebenarnya pertanyaannya Ceritain adalah momen. ceritain momen marah Tingkat dewa yang pernah dirasain. Nah barusan ini berarti marah tingkat dewanya. Pas ngegosip emang paling seru kalau sampai ada yang spill nama. Apalagi kalau infonya dari artis-artis ini. Udah pasti A1 ini mah. Penasaran gak sih siapa ya artis yang lagi diomongin itu? Kita lihat kekompakan mereka berdua aja Bang Ate. Boleh, ayo. Kita main rusasi, rumpi, sana, sini. Sebutkan inisialnya aja. Inisial artis yang sering Teh Vega dan Kak Anwar omongin. Ah ini mah seru. Lihat-lihatan jangan kode. Lihat-lihatan jangan kode. Sana. Harus sini. Kan inisialnya aja kan orang pasti nggak tahu tuh siapa ya kan. Inisialnya Ain. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ain. Pakai huruf Indonesia aja. Nah. Tuh TPG udah nulis 20 nama. Tadi aja. Kan inisial ya. Inisial aja. Boleh. Ayo 1, 2, 3 dibuka. A I L R K. A siapa ya? Ah banyak bisa Aten. Ini L ini doang yang mirip tuh, L doang. Lu ngomongin gue ya War? Itu Kan kita ngomongin diri sendiri. Oh iya benar. Kan? ILRK, oke. Kita omongin nih mereka nih. A-nya Anwar. I-nya Iis. L-nya siapa ya L-nya? L sama sih. Igen paham kan Kak?
Ya bisa lah, clue-cluenya banyak lah. Kan di dunia ini banyak ada komedian, ada penyanyi dangdut, ada ini, ada pejabat. Ya. Enggak, gue mau ngomongin pejabat, iya bener deh. Ih, aku mah lebih suka ngomongin pejabat pada ngomongin artis, tahu takut ngomongin artis. Oh iya bener. Pejabat langsung real ya. Ya, kalau artis takut di DM. Sebutkan inisial artis yang ngeblok. Entah WA, entah IG, Teh Vega dan Kak Anwar. Ngeblok, tau nggak ngeblok? Kalau ngeblok nggak ada, kalau nge-unfollow ada. Ih takut. Takut. Sama ya. Ya kan? Enggak kali beda orang yang lo lu siapa yang dimaksud? Ini Oh, tulis gitu. parah banget. Tulis tapi nggak usah tunjukin. Ya. Tulis tapi nggak usah Oh iya ada ya. Ngomong itu kan? Iya. Kita ketawanya nih. Nih. Kamera jangan nongol ya. Aduh. Ini nggak ada Jimmy Jeep-nya. Aman. Nih, ini nih. Sama. Nih, ini kalau ngambek ngeri banget ini. Oh gitu. Hati. Enggak canda. Baru kita main YTTA yang tahu-tahu aja. Oke, sebutkan inisial artis yang sering pakai barang KW. Ya nggak apa-apa juga lo itu kan. Aku. Masalahnya kalau aku nggak tahu yang mana yang asli, yang mana yang KW ya. Yang menurut Karos. Gila tudingan banget itu berarti ya. Kalau mama udah hatam banget, udah tahu banget ya. Dia hatam banget pasti. Kalau soalnya kalau barang KW tuh Ki, dilihat dari jarak sekian meter juga tahu. Tahu. Masa sih? Iya. Tahu. Makanya gue kalau ketemu mama mending gak usah bawa apa-apa deh. Liatin. Udah nggak ada mereknya. Kita tahu brand tuh kita tahu. Iya. Gitu. Dia ada radarnya dia. Kadang suka pada nekatnya itu brand tidak mengeluarkan model itu dia pakai. Serius? Banyak. Jelas banyak. Ya hanya mendingan kalau umpamanya belum mampu ya janganlah. Mending beli produk lokal kali ya. Produk lokal lebih bagus loh daripada yang KW. Tapi sebenarnya mungkin sebenarnya itu bukan KW karena mereka juga bikinnya di negara itu. Iya benar. Jadi bukan KW, cuman belinya tidak di toko yang resmi. Belinya nggak di toko tapi langsung dari pabriknya. Ya udah siapa itu? Siapa jadinya? Siapa sih? Inisial. Cowok apa cewek? Dua huruf. Oh 2 huruf. Oke kan 2 huruf ya, nggak harus huruf depan gong. Iya kan. Siapa lagi nih? BK. Coba. Ya iya tuh BK. Satu Bank Indonesia. Bangkok. Bank Kalimantan. Ya kan 2 huruf. Ya BI dan BK. Nah silakanlah netizen nanti ya. Ya kalau ini emang udah pernah dirujak sama netizen juga. Oh, ini apa BK Bang Komeng? Oh bukan. Bu Kiki. BK siapa tuh? BK ya. Aku suka pertanyaan ini. Kenapa? Sebutkan inisial pasangan artis yang Harus tahu nih. kelihatan mesra di medsos padahal aslinya enggak. Aduh. Banyak lagi. Apa semuanya banyak? Banyak tahu. Oh, dibilang Mama itu maring satu, dia tahu semua. Banyak lagi. Ya udah sih, lu mah kepo banget Ki. Yang kepo kreatif. Kepo deh. Ya udah kan mungkin buat kebutuhan konten harus mesra, ya kan namanya family. Walaupun habis itu apaan sih lo? Dijorokin. Buat kebutuhan konten ya. Kalau punya pasangan kayak gitu, gue sih pengennya ngonten 24 jam deh. Karena yang penting cuan ya, Mah. Ya kan. Jadi biar mesra terus. Itu mah nggak usah pakai inisial. Langsung. Siapa? Ya udah yang udah terbukti akhirnya bikin konten itu akhirnya cerai-cerai juga. Siapa? Banyak tahu. Iya. Ya contoh yang kelihatannya mesra terus ternyata cerai juga. Ini kalau baru contoh yang paling terbaru ya Teguh Dewi sama Andrew Andika misalnya kan tuh kalau di konten kan mereka suka bikin konten pasangan. Ternyata kan dibalik suap-suapan. Ini ono gitu sampai rumah main timpuk-timpukan ya. Atau yang
mengagetkan, bukan suka ya, amat mengagetkan netizen berita perceraiannya itu kayak waktu dulu ya, Gading sama Gisel itu kan juga sama kan di konten media sosialnya kan kita nggak pernah tahu ada apa gitu, tapi tiba-tiba berpisah. Tapi kan sebenarnya itu manusiawi aja bahwa mungkin pada saat itu juga mungkin lagi mesra mungkin kali ada lagi ya. mesra. Karena kita nggak bisa menilai dari satu kejadian atau satu foto atau apa ya, karena mereka kan pasti punya tugas, punya kerjaan. Ya, yang tahu mah kru-krunya ya. Iya benar. Nah kalau itu ya siapa Bu? Ya,